orang kebanting dia bilang, di dekat antena antv dia bilang gitu. Jatuhnya gimana sih tuh kayak orang ditebalikin gitu kepalanya duluan. Nah pas jatuh kepalanya jatuh itu pokoknya ada batu split nancep di otak belakang emang. Ada sopir angkot naikin penumpang, naiknya dari tempat dia jatuh itu, almarhum jatuh. Kecelakaan itu. Iya. Terus kita kejadian sekitar jam 10-an lah katanya dia naik itu. Nah herannya si sopir angkot ini perasaan nggak enaknya apa? Kok dia naik nggak ada goyangannya ya? Gitu. Pertama gue ajak ngomong nggak nyaut, 2 kali nggak nyaut, 3 kali nggak nyaut. Itu sambil gue merhatiinnya di itu, gue mikir gue kayak kenal nih sama anak ini, di mana ya? Kata si sopir itu. Begitu dia inget hilang. Kenapa tuh angkot masuk ke lapangan muter-muter gitu, pas berhenti mesinnya masih nyala bang, tapi nggak jalan. Orang curiga dong, nyamperin kan satu-satu. Wih, ada satu warga teriak, sopirnya pingsan katanya. Supirnya pingsan, sampai pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu sesepuh. Nah, sesepuh ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Ini cerita barbar banget ya. Tadi di belakang layar greget sama cerita ini dan agak sedikit dak-dik-duk der. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Om. Assalamualaikum. Salam. Siapa namanya Om? Mandala Iriantono. Panggil saya Mandala. Mandala. Iya. Oke, kayak nama sirkuit ya Om. Bukan Mandala Putra Petir. Nah, Om Mandala ini tadi saya sedikit kepo tentang profilnya nih Om. Salah satu seniman ya Om. Ya, saya Seniman kebetulan apa tuh, Om? pelukis. Pelukis. Ya seniman lah profesinya. Saya Terus juga. sama band-band yang cukup legend tuh Om. Saya suka banget sama Kus Plus. Plus dan Kus salah Plus saudara. satu yang ikut andil dalam band itu Om, komunitas atau apa gitu Om. Saya fans ya. Fans. Ya, komunitas fans Kus Plus ya. Oke, dan itu band-band legend ya. Iya. Anak muda sekarang mungkin jarang tahu sama band itu, tapi itu band bener-bener mungkin Legenda. legenda sampai nanti ya Om ya. Insyaallah. Oke, dan nih Om Mandala, kita mau nanya nih. Apa? Dari rumah sampai sini nih Om. Berapa Alfamart yang Om lewatin? Banyak ya, nggak kehitung. Nggak dihitungin Om. Nggak mikirin. Habis cuma lewat doang Om ya. Oke, bercanda ya Om ya. Tahan dulu Om. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih buat teman-teman nih, jangan lupa nih berkunjung ke Spotify kita. Di sana juga ada nih kisah-kisah pengalaman horor yang narasumber ceritakan. Langsung aja yang punya aplikasinya, langsung tuh. Linknya ada di deskripsi. Nama channelnya Badru Caps Lock juga. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo Om, Ya. gimana nih Om kisah pengalaman horornya? Oh ya lupa nih, tadi sebelum kita mulai tag di belakang layar kita sama Om udah kirim Al-Fatihah, kirim doa buat almarhum yang nanti diceritakan. Karena ya biar semuanya lancar dan baik-baik aja. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gimana nih Om kisah pengalamannya Om? Jadi kejadian ini di tahun 90-an Bang. 90? Oke. Itu kebetulan ada Piala Dunia waktu itu. Antara Jerman sama siapa gitu musuhnya itu. Kalau nggak salah sih juaranya Jerman waktu itu. Jerman ya. Di daerah Jakarta Barat, masih di Jakarta Barat kejadiannya. Nah saya tuh punya temen namanya si Yodi. Yodi. Yogi. Anaknya ganteng Bang. Oh, makasih Om. Ganteng kayak ini. Itu kalau lihat Ahmad Albar muda. Hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya ribu. Ya. Pokoknya idola cewek lah orang itu.
Nah kita berteman tuh dia juga anaknya suka bercanda, lucu, gaul. Si almarhum ini ya Om Iya, ya. almarhum ini. Setelah dari tahun berapa dia lulus STM itu 2 tahun atau 3 tahun setelah itu dia dengar-dengar mau tukar cincin. Oh nikahan. Lamaran. Nah, mau lamaran. Nah setelah lamaran itu selanjutnya ada ini dong rencana untuk pesta-pestanya kan. Di situ mulai ceritanya tuh bang. Jadi waktu itu kan rencananya mau nyebarin undangan pernikahan dia tuh. Ya kita janjian nanti kumpul-kumpul, siapa yang mau ikut kumpul di warung Bu Haji itu kan, di warung Bu Haji. Di situ juga udah kumpul tuh, ada Pak RW kan pada main catur di situ. Kayaknya hari Minggu udah tuh kejadian. Soalnya di situ kan di warung itu kan disediain sarana untuk kita nongkrong betah seperti catur, karambol, gitar. Saya main gitar mulu kan. Saya nggak bisa ngikut waktu nyebar undangan itu. Ya udah saya bilang kalau gua nggak bisa nggak apa-apa, yang penting lancar saya bilang gitu. Nah akhirnya udah. Itu kalau nggak salah hari Minggu udah itu. Soalnya Lagi rame lah liburan jadi ya. soalnya anak-anak kumpul semua bang yang biasa sekolah tuh ada gitu. Cuman itu kan kejadiannya tahun 90 tahun yang lalu, 90-an. Udah berapa? 20 Jadi tahun yang lalu. ini saya juga udah agak ngeblank. Nama-nama anaknya jadi sekarang di ingatan saya tuh, cuman tampangnya doang kelihatan. Nama-namanya udah iya benar. Tapi kalau si almarhum ini saya kenal. Nah, udah setelah itu ceritanya berangkat dong nih. Setelah kita kumpul di warung Bu Haji itu, masing-masing punya motor kan waktu itu kan. Teman saya si Yodi itu ini habis beli King Cobra baru. Belum ada seminggu kalau nggak salah dibeli. Sebelumnya kan dia naik motor ini RX King. Pas lebaran aja tuh kecelakaan bang, dia jatuh. Ini kan di kakinya busrot semua sama sikutnya. Dijual bekas dia kecelakaan itu dia beli King Cobra. Wow. Sendirian waktu itu, yang lainnya waktu itu kalau nggak salah masih ingat nggak Honda Prima? Oh iya Honda Prima. Iya. Itu kan lagi tahun-tahun itu lagi ngetop tuh kan. Oh sasar playboy nih gitu. Sekarang Prima, iya, Prima, King Cobra itu lagi zamannya kan waktu itu. RGR. Iya. Suzuki itu. Sportnya. Iya. Jalan lah mereka berempat tuh. Saya kebetulan emang nggak ikut. Saya nonton yang main catur aja. Saya juga bisa main catur dikit-dikit. Setelah teman saya ini berangkat, yang si Yodi ini berangkat nyebar undangan itu nggak 20 menit lah kurang lebih. Si Freddy ini pulang dengan wajah yang kondisi yang panik lah dia. Sendirian. Anak-anak bilang gini, Freddy sendirian balik, ada apaan tuh? Sebagian teman-teman ada yang lihat gitu. Nyampe tuh Freddy. Turun dari motor kayak orang panik gitu si Freddy itu. Fred, kenapa lo cek amat lo ya? Si Yodi kecelakaan. RW kan lagi main catur tuh. Wek, tolong wek, si Yodi kecelakaan. Kecelakaan apa? Dia bilang gitu. Jangan panik gitu, tenang aja ngomong apa, kenapa? Sekarang buruan, banyak di ini. Jadi teman saya si Yodi itu waktu berangkat pakai kemeja bang. Namanya kalau ngundang kan rapi gitu kan. Ya emang dia setirnya selalu rapi tuh teman saya satu itu. Udah tuh berangkat tuh, bubar tuh main catur, main karambol. Temen-temen yang lainnya termasuk saya tanda tanya, kecelakaan apa ya? Udah tuh lama saya tungguin. Terus sampai sore lewat mobil di depan situ bang, mobil Pak RW yang angkut teman saya ini, si Yodi ini. Terus yang nggak tahu lah termasuk si Freddy juga ngikut di dalam mobil. Sepintas saya lihat ada gitu. Nah udah tuh saya tungguin kan sampai menjelang maghrib. Ya kita masing-masing pulang dong. Freddy itu pulang cerita kejadian awalnya gimana dia cerita. Tuh kejadiannya begini, jadi ini versinya si Freddy ceritanya sama teman-teman nih begini. Jadi waktu kita berangkat dari warung ini, itu si Yodi naik motornya udah jig-jag. Iya, kadang-kadang udah nyampe ujung balik lagi. Udah diperingatin, hati. Oh dia mau ketawa-ketawa aja bang katanya bang. Langsung ngugas-ngugas gitu aja gitu. Nah kejadiannya begitu. Kebetulan waktu itu daerah situ lagi dibangun jalan aspal bang, baru urukan split. Oh, biasanya kalau split itu nggak lama mau di hot mix kan biasanya panjang itu di dalam kapling itu di perumahan. Ceritanya itu si Yodi jatuhnya kayak orang kebanting dia bilang di dekat antv dia bilang gitu. Jatuhnya gimana sih? Tuh mau kayak orang ditebalikin gitu, palanya duluan.
Nah pas jatuh, kepalanya jatuh itu pokoknya ada batu split nancep di otak belakangnya bang. Astagfirullah. Nancep di palanya om. Lah di belakangnya. Si Freddy ini lihat, dia dari belakang udah tahu nih ada darah netes waktu pertama awal itu kan. Langsung dia turun tuh, anak turun bang. Gue nggak apa-apa kok katanya. Ayo kita berangkat lagi. Tapi si Freddy kan tahu di belakang udah kayak apa nih darah di kemejanya tuh di belakang. Ya kalau kita di depan lukanya di belakang kan nggak tahu bang kita bang. Cuma dibilang waktu itu si Yodi bilang, gue kok kunang-kunang ya, kenapa ya, dia bilang gitu, santai ngomong gitu. Justru kunang-kunang itu mungkin kekurangan darah itu kan bang. Akhirnya suruh duduk tuh sama si Freddy itu kan. Duduk nyot. Nah terus manggil kita tadi yang kita manggil waktu kita lagi pada main catur itu. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di daerah rumah sakit Kamal, kalau misalnya di daerah Kebonjeruk tuh ada rumah sakit Al Kamal ya. Di situ ditolak dia. Akhirnya dirujuk ke Sumber Waras. Oh yang di Grogol itu om. Iya di Grogol. Di situ si Freddy tuh nunggu berapa lama gitu. Ini anak ini katanya harus dioperasi. Siapa yang mau tanda tangan, dia bilang gitu. Nah waktu itu si Pak RW dan kawan-kawanannya tuh udah pulang, tinggal si Freddy sama si korban ini yang di rumah sakit. Otomatis dia dong tanda tangan kan. Dioperasi malam itu juga bang. Setelah dioperasi ditunggu malam. Akhirnya teman saya si Freddy ini ngomong mungkin dari pihak ke dokternya. Dok saya harus pulang, terus saya juga belum makan dari siang. Saya berangkat tadi jam menjelang asar tuh saya baru makan siang. Sore ini belum mandi bang, akhirnya diizinin pulang. Kata dokternya gitu, apa nggak nunggu pasiennya keluar dulu apa? Ya saya tunggu kabarnya aja dah. Saya juga kan perlu jaga kondisi badan, kata si Freddy gitu. Akhirnya pulang tuh bang. Pulang baru nyampe rumah, ya udah makan udah mandi, ditelepon dari pihak rumah sakit suruh balik. Si Freddy ini? Iya, suruh datang ke rumah sakit, dikabarin sama dokternya itu bahwa si teman kamu tuh si Yodi udah nggak ada. Udah meninggal. Iya. Tapi selesai operasi. Sebetulnya kalau aja kejadiannya tadi 5 menit kamu bawa ke sini masih selamat mungkin. Karena otak kecilnya udah terkoyak di belakang, dia bilang gitu. Astaga. Ngilu. Ini kecil bang, seujung gini bang. Cuman di dalam batunya. Kerikilnya itu? Iya. Batu split, tau pernah lihat batu split? Iya tahu. Yang aduh. Yang lancip-lancip gitu. Iya, batu yang kerikil gitu. Iya. Yang segini-segini om ya? Iya. Lancip di dalam itu, otak belakangnya. Cuman di rumah sakit kan ada monitornya tuh, yang tanda-tanda ada kehidupan apa ada kematian tuh kan. Jadi ini ada tanda-tanda silang-silang gitu tuh. Itu oksigen, bukan dia berarti dia hidup. Oksigen yang nempel di ininya dia. Orangnya mah udah nggak ada. Udah tuh setelah dikabarin dah pulang dari rumah sakit, si pihak rumah sakit ini nelpon orang tuanya korban. Terus si Freddy ini pulang ngabarin kita nih teman-temannya kalau si Yodi udah nggak ada. Ntar mayatnya mungkin habis maghrib datang, dia bilang gitu. Udah dong anak-anak seangkatan dia tuh, teman-teman tongkrongan pada nungguin kan. Udah sekitar bener menjelang Isya datang tuh ambulan, turun mayatnya kan, diturunin nyampe rumah diturunin mayatnya. Seharusnya sih udah dikubur ya, karena menurut pihak rumah sakit kan bahwa dia tuh udah disolatin, udah dikafanin. Tapi kayaknya pihak keluarga ini nggak percaya gitu, nggak yakin gitu. Harus dimandiin lagi di sini. Ya udah, kapasnya dibukain, dimandiin lagi bang. Dimandiin itu masih darahnya tuh masih ini. Bocor terus. Iya, jadi selama kita mandiin nih, mayat dimandiin tuh warnanya udah merah airnya. Tadinya saya pribadi pengen kasih kenang-kenangan ya bahwa nih gua teman setia lu mau mandiin berapa gayung gitu bang. Karena lihat darah, lihat air warna merah itu jadi gimana ya? Ngilu Ya udah akhirnya dimandiin sampai selesai. Nah di situ lagi yang aneh itu. Gimana tuh? Ada cerita ini di situ. Kawin cerai sama mayat. Jadi di si teman saya ini kan mau pesta nih kan, udah mau rame-rame kan. Ada istilahnya turun ranjang gitu, gimana sih? Oke, iya. Jadi dia kan keluarga tuh ada 5. Dia tuh nomor 2 dari sulung. Sulung, terus almarhum teman saya, adiknya cowok, adiknya lagi cowok. Nah terakhir cewek nih. Ini yang 2 ditawarin turun ranjang nggak ada yang mau. Buat gantiin almarhum. Iya. Ceweknya mau, siapapun yang penting harus ada perkawinan gitu maksudnya. Setelah itu ya gimana nanti, kata ceweknya gitu. Tapi tetap si adiknya almarhum teman saya ini nggak mau dua-duanya.
Akhirnya ada istilah kawin cerai sama mayat di situ. Jadi dia nikah sama mayat. Iya, kawin cerai di situ langsung dicerain secara apa nggak ngerti lah saya. Astagfirullah. Iya. Nggak ngerti lah ya. Terus Om. Nah setelah itu udah tuh kan, setelah pemandian apa selesai, akhirnya pemakaman tuh sampai jam 10 lewat tuh bang, sampai setengah 11 bang ke pemakaman. Di TPU. Seumur umur saya nganterin orang pemakaman baru itu sampai malam gitu. Seharusnya waktu dia datang dari rumah sakit langsung dikubur tuh mungkin taruhlah jam 8 udah selesai ya. Ini sampai setengah 11 malam baru pulang dari TPU kita. Kalau ceweknya sih udah ingat sedikit pingsan. Ceweknya calon pengantinnya itu. Karena sebulan lagi mau nikah gitu Sebulan ya. mau Dan nikah. dia pergi nyebar undangan. Buset, pokoknya kayak nggak bisa ngerasain deh, kayak shock hatinya kayak apa ya. Si cewek ini kita ngebayangin perasaan ceweknya itu gimana ya. Udah mau lakinya ganteng. Makasih Om. Aduh. Udah setelah kita selesai pemakaman jam 10:30 pulang tuh kita rame-rame pulang. Pakai petromak bang waktu itu bang kita bang. Ya di pemakaman malah ada lampu listriknya. Iya. Apalagi kita masuk agak ke dalam lagi. Kalau agak di pinggir rumah penduduk sih mendingan nempel-nempel apa numpang-numpang penerangan gitu kan. Ini dia agak ke dalam. Abang udah disurvei mungkin sebelumnya sama pihak keluarga bahwa dia nanti dikuburinnya agak di dalam, jadi perlu lampu penerangan gitu bawa dari rumah. Nah rupanya waktu si teman saya di rumah sakit dioperasi itu rupanya udah nggak ada. Udah mulai jahil itu si almarhum itu. Jadi sebelum si Freddy ini ngabarin si Yodi udah nggak ada, itu rupanya si arwahnya tuh udah iseng gitu mau sama teman-teman dekatnya. Oke, jin korinnya lah ya. Iya. Salah satunya teman tongkrongan yang paling junior di situ. Oke. Paling disering bercandain masa hidupnya sama anak itu. Rumahnya ada yang ketok-ketok berapa kali gitu. Tapi pas dibuka jendela rumahnya itu ketok-ketok, dilihat nggak ada orang. Ini anak ini namanya Ancung ya. Nggak biasanya ada yang ketok-ketok jendelanya gitu. Cuman waktu itu juga ada perasaan takut ya. Namanya dia juga masih belum masih paling muda lah anak itu, paling kecil anak itu. Masih unyu-unyu lah Masih ya. unyu-unyu gitu kan. Udah tuh bang, akhirnya nggak lama setelah kejadian itu, terus si Freddy itu kan dari rumah sakit ngabarin bahwa si Yodi itu nggak ada. Itu mulai tuh bang, ganggunya sih nggak bentukin ini, nggak wujudnya begini enggak. Cuman iseng ketok-ketok pintu gitu. Cuman dari teman kita semua ada belasan orang, gangguannya cuman gitu-gitu aja. Diketok-ketokin Iya. semuanya. Iya. Semua rumah diketok-ketokin. Iya, temen-temen kalau malam. Ini kita biasanya kalau nongkrong jam setelah Ba'da Isya ya. Biasanya kita main remi, main catur, main karambol. Sampai jam 3, jam 2 gitu kan. Semenjak dia meninggal tuh jam 8, jam 9 udah pulang. Mencakam ya Om ya. Padahal daerah situ kalau saya perhatiin daerah religius loh situ orang-orangnya. Iya. Dari waktu ke waktu ada aja cerita ya bang. Nah pada suatu kali ini ada adiknya nih belanja ke warung. Adiknya almarhum. Pas adiknya bener. Dia kan dari nomor pertama, dia kan almarhum kan 2. Ini adiknya bener istilahnya. Nomor 3-nya. Cerita abangnya ini kan punya taksi. Presiden taksi kalau itu tahun 90 masih ada kayaknya presiden taksi. Ngalamin nggak? Masih kecil saya Om. Nah waktu itu abangnya itu pulang bukan ngalong ya istilahnya ngalong, tapi emang dia dari siang, namanya taksi sendiri bang kan seenaknya nariknya. Iya. Nggak istilah ngalong-ngalong seenaknya dia mau kapan kayak. Itu kejadian waktu jam 2:30 kalau nggak salah itu. Udah hampir pagi. Udah hampir pagi. Dia turun dari mobil, masuk garasi. Kemudian timbuk puntung rokok. Rokoknya itu dia kenal rokoknya rokok siapa ini kenal. Rokoknya apa Om? Dengan filter. Berarti sama. Dilempar. Ditimpuk. Terus. Langsung dia ingat siapa yang ngelempar, langsung dia tuh panik kayak orang ketakutan gimana sih, lompat gitu deh. Langsung masuk ke kamar teriak-teriak. Ada apa nih? Mas bilang. Ya tau lah kejadiannya kayak apa gitu, siapa tim pelakunya kata dia gitu kan. Nah dari situ berlanjut tuh bang, ada cerita, ada yang begitu juga teman yang lainnya tuh. Gimana tuh Om? Ya begitu, iseng aja dia, suka ngetok-ketok pintu misalnya. Di rumahnya nih, sekarang cerita di rumahnya nih. Di rumahnya juga kadang-kadang apa yang bekas-bekas dia tuh, kayak ada yang gerak-gerakin gitu bang.
Misalnya sepatunya, itu kadang-kadang ada pergerakan yang di luar nalar gitu. Barang-barangnya dia. Iya. Nah setelah itu udah tuh bang, satu-satu kan ganggunya gitu aja sih, dia nggak berupa wujud enggak. Karena dia semasa hidupnya emang suka bercandanya begitu. Misalnya begini, pernah kita mancing-mancing bareng nih, mancing-mancing bareng waktu menjelang sore gitu. Kita pasang joran dong masing-masing. Tahu-tahu dia bereaksi begini. Aku mau nyari gorengan dulu sama nyari rokok ya, dia bilang. Iya iya, lu mau kirim nggak? Enggak. Dari jauh udah ambil batu dilempar tuh di pemancingan. Hai ya bubar dong langsung. Bercandanya tuh inget-inget, mas itu bercandanya emang begitu bang. Ikannya pernah kabur. Iya. Nah dari satu ke satu kita digangguin begitu. Selama hampir kurang lebih hampir 2 bulan itu bang, mencekap itu bang. Oh setelah dia meninggal. Biasanya kita nongkrong misalnya malam minggu nih. Biasanya malam minggu kita nongkrong sampai pagi lah kalau malam minggu ya kan. Namanya Anak anak muda ya. Kecuali hari-hari biasa kita paling sampai jam 12. Itu jam 9 ini udah pada pulang. Semenjak kejadian itu. Di kampung itu kayak serasa mencekam banget. Iya kayak Suasananya. takut-takut gitu lah, nakut-nakutin gitu lah. Nah suatu kali saya, yang lainnya kan udah macam-macam tuh, saya lagi tidur. Emang kita udah ngurangin nongkrong di warung, tidur agak sore-sorean. Biasanya kita tidur paling ini jam 12, ini jam setengah 9 udah tidur. Tidur pula saya tiba enak gitu. Perasaan saya kok ada yang, tempat tidur saya ada yang goyak-goyak gitu, gepak-geprakin gitu. Saya pikir ini rep-repan kali orang bahasa sekarang ya, rep-repan gitu ya. Ada apaan ya? Saya pikir hujan gitu bang. Ada apaan nih? Saya dengerin, saya pikir ada hujan ya? Enggak. Nggak ada hujan, saya dengerin. Udah saya tidur lagi tuh. Tidur lagi. Goyang-goyang lagi saya. Tempat tidur saya. Itu om berasa banget? Berasa banget ya. Itu udah sadar itu kedua kalinya. Ranjangnya goyang-goyang? Iya. Orang ini saya pakai geser selimut. Selimut sarung. Saya kan waktu itu bukan pakai selimut, pakai sarung. Iya. Kalau pakai tidur pakai sarung kan enak kayak apa? Bisa kayak letter U gitu ya, letter L gitu tidurnya kan. Kegeser bang, itu sarungnya bang. Udah saya baca doa sebisanya, saya semampunya ya. Takut sih, takut banget bang ya, takut ya. Ngerasain takut, tegang seumur-umur saya baru itu ngerasain takutnya luar biasa itu. Saya baca sebisanya, tetap aja sih kita nggak bisa tidur sampai pagi. Karena apa ya, saya saking takutnya ya, atau shock apa disebutnya, ngerti ya. Iya. Kepikiran saking takutnya saya. Soalnya sebelum-sebelumnya kan teman-teman udah cerita, udah ngalamin digangguin begini sama si Yodi gitu. Udah tuh akhirnya besok-besok kita hubungin teman saya yang mau alap itu dari Channels itu. Dia Channels mau alap bang. Saya bilang gini, Andri, nama si Andri, besok kita ke makamnya Yodi yuk. Malam gue digangguin loh, goyak-goyak, ini gue dorok tempat tidur gue 2 kali. Terus kata teman saya, terus pemikiran lo kemana tuh? Siapa lagi sana gitu. Iya. Saya kan gitu. Karena pada waktu itu sosok itu tuh yang iya. Yang pasti pemikirannya fokus ke situ. Dia juga tahu. Besok kita doain yuk ke makamnya yuk. Boleh deh bang itu. Nah akhirnya kita pergi tuh ke pasar bang. Hari itu juga. Padahal saya belum tidur loh bang dari malam itu bang. Belum tidur saya. Karena saking takutnya juga, saya juga pengen teman saya juga yang ini tenang di sana kan. Jadi kita berencana beli kembang 7 rupa tuh di pasar. Ya dari tempat kejadian itu deket sih pemakamannya kurang lebih. Ya kalau kita naik motor 5 menit nggak nyampe deh. Nggak nyampe 5 menit, deket banget sih ya. Kita ke makam, itu bang, makamnya astagfirullahaladzim saya lihat. Jadi makam itu udah kayak makam tua bang, padahal belum ada seminggu bang. Retak-retak kayak gini bang. Iya tanahnya pada retak-retak kayak makam puluhan tahun. Padahal belum ada seminggu. Udah tuh kita berdoa di situ sebisanya kan. Tebar bunga. Lama di situ bang, kita hampir 1 jam gitu. Kayak kita ngobrol aja kan. Saya bilang gini, Yot lah lo di sana tenang lah, saya bilang. Alam lu sama alam gua tuh lain, udah. Gua tahu maksud lu tuh bercanda, tapi buat lu bercanda, buat gua serem, saya bilang gitu kan. Iya. Udah Yot ya, lu tenang sih, soal ntar gua kirimin doa. Kalau gua ada waktu luang gua nengokin lo lagi, saya bilang gitu. Sambil ini bang, bahan kembang itu kita ngomong. Yang udahlah, lu mah udah enak perjalanan lu sampai sini. Gua nih masih panjang, saya bilang gitu. Gua tuh bakalan nggak tahu yang gua hadapin ntar gimana, gua nggak tahu. Tapi intinya lu tuh udah tenang, udah alam lu udah beda, saya bilang gitu. Cukup di sini aja, saya bilang, bercandanya begitu, saya bilang gitu. Saya bisa bilang istilahnya bercanda bang.
Kalau dibilang nakut-nakutin horor saya ngeri. Iya. Horor banget saya. Tapi saya ngomong begitu kayak saya ngomong di makamnya. Kayak kita anggap dia masih ada aja gitu. Biasa-biasa aja kita waktu berdoa itu ngomong apa adanya. Nah, selesai kita di situ hampir 1 jam, Bang. Di makam itu ya? Iya, karena kita ngerapin makamnya dia yang ngeretak-retak itu sama teman saya tuh. Jadi dia cari sepotong bata gitu kan buat nguruk tanah kan. Supaya bisa nutupin retak-retakannya. Segini-segini, Bang. Iya, gede-gede ya, segini-segini. 1 jari masuk retakannya. Iya. Kayak tanah kepanasan retak Iya, gitu. tanah kayak tanah gersang itu. Padahal baru ya, Iya. seminggu ya. Yang kayak gini nih. Iya, retak gitu. 1 jari aja masuk. Padahal seminggu loh itu. Lihat di tanah di sekitarnya kok nggak begitu gitu loh. Sedangkan di kiri kanan depan belakang itu makam yang udah lama tanahnya biasa. Kok ini yang baru kok sampai pecah-pecah begitu gitu. Udah gitu nisannya miring lagi. Astagfirullahaladzim saya bilang. Di situ saya sempat betulin makamnya tuh, saya rapi-rapiin lagi. Nah, pulang dari situ kita ngelewatin ini, Bang, orang jasa pengajian. Oke, ya. Tahu nggak jasa pengajian? Iya, tahu. Yang kalau ada yang meninggal dia ngaji di makam. Iya, bayaran itu, yang dibayar itu. Saya pernah jadi pelaku juga. Dulu. Zaman-zaman masih sekolah. Jadi kalau nggak salah itu ada 4 orang kalau nggak salah itu. Kan dia selalu bergiliran kan, nggak boleh putus kan baca Yasin tuh kan. Sambung menyambung sampai kalau nggak salah acara seperti itu dari dia Isya sampai menjelang habis subuh katanya. Jasa pengajian itu udah berhari-hari di situ. Jadi waktu kita makamin teman saya ini dia udah ada, Bang. Udah ngaji di situ, nggak tahu itu makam siapa, nggak tahu lah saya. Pokoknya dia itu udah ada. Nah, saya pulang dari pengajian itu, saya lewat deket dia kan. Terus saya ditegur tuh sama salah satunya tuh sambil dia bikin kopi, Bang. Kan kalau ngaji gitu kan sarananya apa aja, kopi ada, Indomie. Iya benar, kompor ada di situ. Terus ada bantal, selimut ada di situ. Habis bikin kopi sambil ngaduk-ngaduk kopi begini, si tukang pengajiannya itu, abang-abang pengajian itu bilang, "Bang, sini Bang." "Iya, kenapa?" "Iseng banget tuh temennya." "Itu apa temen?" "Iya temen," saya bilang. Saya tuh ganggu, tenda kita diganggu-gangguin ini berapa hari, dia bilang gitu. Dia ngomong temen Om. Iya. Oke, terus? Berapa hari ini tenda saya diganggu-gangguin. "Emang meninggalnya kenapa sih?" Dia bilang gitu. Akhirnya saya cerita sama dia tuh, ceritanya meninggalnya kenapa. Iya, kecelakaan Terus, tadi. Iya. Saya tanya gini sama si abang-abang yang jasa pengajian itu, "Bang, gangguin gimana?" Saya bilang gitu. "Ini kan saya ngaji, dia masalah gangguan masa udah biasa, Bang," dia bilang, kata si abang itu. "Ini udah berapa hari keempat ini saya tuh, tenda saya digoyang-goyang." Tenda pengajiannya itu, Iya, Om. goyang-goyang. Ya cuman kita udah biasa katanya karena udah ngalamin hal-hal seperti ini udah berapa kali. "Oh," saya bilang itu. Iya, saya bilang. "Emang meninggalnya kenapa sih itu?" "Itu teman," dia bilang. "Iya, teman saya itu," dia bilang. "Meninggalnya kenapa?" dia bilang. Saya ceritain dong. Apa adanya saya ceritain. "Oh, masih bujangan," dia bilang gitu. Iya. 1 bulan lagi, Bang, dia meninggalnya kecelakaan. Waktu itu kita mau ngedarin kartu undangan. Di situ kecelakaannya tuh di daerah sono yang lagi jalan aspal lagi diuruk, dia bilang gitu. "Oh, di situ," dia bilang gitu, kata si jasa pengajian itu. Terus kenapa dia bisa yang ngelakuin itu almarhum? Maksudnya jin yang nyerupain dia? Munculin sosok mukanya atau emang? Mungkin begini, Bang, ya, sebelum ada dia di makamnya di situ tuh biasa-biasa aja. Ya mungkin dia tuh punya kelebihan entah gimana, soalnya empat orangnya yang tahu gitu, yang ngerasain. Oh, jadi pas kan dia ngaji nih. Iya. Sebelum almarhum datang dikuburin aman-aman aja. Aman-aman aja. Pas almarhum dikuburin baru banyak gangguan Banyak dia. gangguan ya. Tendanya digoyang-goyang, terutama tendanya. Tenda kan besi, Bang. Iya. Kan berat itu, Bang. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang kayak kena angin kenceng gitu. Dia bilang gini, "Saya tuh ngaji selama saya tekunin profesi saya ngaji di makam ini udah belasan tahun. Itu biasanya paling dari almarhumah, mungkin ya korinya almarhumah yang saya yasinin, itu yang berupa apa gitu gangguannya. Iya. Tapi kalau ini sampai 4 hari begini dia bilang. Berturut-turut. Iya. Oke. Ya saya bercandain gini, Bang. "Abang ini kan berempat nih, Bang. Kalau sendirian berani nggak ngaji?" saya bilang di sini. Nggak berani lah, dia bilang gitu.
Lagian kan kita yasinnya kan nggak boleh putus, harus berantai, sambung menyambung. Iya. Jadi satu yasinan habis harus ada yang terusin lagi. Jadi kita rencananya kan habis dari makamnya almarhum Yodi ini kan rencananya mau kemana gitu. Jadi ngobrol sama yang orang pengajian itu akhirnya. Gara-gara dia ujung-ujungnya. curhat duluan tuh ya. Iya, diajak ngobrol sama dia. Oke. Setelah dari situ kita ngobrol selesai, kita pulang tuh masing-masing kan. Bertahun-tahun tuh bang saya nggak ke situ lagi kan bang ya. Nah tahun 2015 atau 16 tuh saya balik ke situ bang. Main cerita ke kampung. Saya kan udah pindah jadi warga Klender tuh, saya sempat sana berapa tahun kan. Main ke situ. Main ke rumah almarhum itu, ke kampungnya. Ada cerita ini. Jadi ada sopir angkot naikin penumpang, naiknya dari tempat dia jatuh itu, almarhum jatuh. Kecelakaan itu. Iya. Naik itu kejadian sekitar jam 10-an lah katanya dia naik itu. Nah herannya si sopir angkot ini perasaan nggak enaknya apa? Kok dia naik nggak ada goyangannya ya? Gitu kan. Namanya orang kalau naik itu kan ada getarannya artinya kan. Iya, Nah, minimal inilah ada merasa. beban, iya ada beban yang dirasain. Ini kok enggak, diajak ngomong. Turun di mana bang? Nggak jawab. Diem aja om. Iya diem aja. Tapi dalam hatinya si sopir nih, dia mikir kayak kenal gitu. Siapa ya dia bilang gitu? Kayak kenal ya dia bilang. Udah tuh jalan tuh bang. Mas jalan. Akhirnya nemuin, wah. Pas dia ingat siapa yang naik di belakang dia itu, hilang bang langsung. Dalam hatinya dia ingat gitu, wah dia. Hilang langsung. Penumpang itu hilang. Hilang. Tapi sosok itu nyerupai yang di Almarhum teman saya. Itu kejadiannya dari tahun 90 berlanjut ke tahun 2015 masih ada. Jadi naik angkot dia tuh. Si sopirnya panik dong. Bawa mobil panik masuk ke lapangan sepak bola tuh, muter-muter gitu. Situ kan banyak yang nongkrong tuh anak Betawi lah. Iya. Kita kan nongkrongan itu kan, masih banyak yang nongkrong walaupun jam-jam 10. Kenapa tuh ada angkot masuk ke lapangan muter-muter gitu? Pas berhenti, mesinnya masih nyala bang, tapi nggak jalan. Orang curiga dong, nyamperin kan satu-satu. Wih, kata ada satu warga teriak, sopirnya pingsan katanya. Sopirnya pingsan, sampai pingsan om. Pingsan di atas sopirnya, kayak orang tidur gitu. Otomatis warga baru datang dong. Nah kebetulan si sopir ini emang tinggalnya di situ juga bang, daerah situ, daerah tempat kejadian itu. Karena lapangan itu nggak jauh dari situ ada bekas. Jadi begini bang, kenapa dia ingat sosok itu almarhum teman saya? Karena sopir angkot ini suaminya mantan pacarnya teman saya. Oh iya. Ngerti nggak? Oh, ngerti. Jadi si sopir angkot ini sering lihat-lihat album waktu masa-masa si teman saya pacaran sama ceweknya dia nih, sama sama istrinya sopir angkot ini, si Yodi. Dia ingin sering buka-buka gitu. Wah, suami sih nggak cemburu kan, masa lalu udahlah. Aku lihat foto-fotonya tetap disimpan, suka dilihat-lihat juga di album itu. Diingatnya di situ. Nah setelah kejadian itu kan rame tuh, digotong dong, dipinggirin kan, mobilnya dimatiin, dipinggirin, dibawa ke warung depan tuh. Nah di situ dibasemin, diapain? Dipanggil istrinya bang, istrinya dipanggil, paling tuh bininya. Laki gua kenapa? Sambil teriak-teriak gitu. Akhirnya dibawa ke ruangan tuh, bawa ke dalam rumah situ, rumah orang warga sekitar. Setelah sadar diceritain, kenapa lo? Gua ketemu mantan lo katanya, naik angkot gua. Sekarang nunjuk gitu sama bininya. Yang bener lo, nggak salah lah katanya. Orang gua naikinnya dari situ katanya, tempat dia jatuh gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Ceritain tuh bang semuanya tuh, ceritain sama sopirnya tuh. Ya ini sih saya juga dengar cerita dari teman saya, ceritain yang saya dapat ya. Kejadiannya begitu. Bajunya pakai baju apa waktu dia naik? Dia pakai kemeja tangan panjang dia bilang. Iya sih anaknya ganteng memang, tapi itu kan udah nggak ada orang yang bilang gitu. Almarhum. Gua ajak ngomong, pertama gua ajak ngomong nggak nyaut, 2 kali nggak nyaut, 3 kali nggak nyaut. Itu sambil gua merhatiin dia itu, gua mikir, gua kayak kenal nih sama anak ini. Di mana ya, kata si sopir itu. Begitu dia inget, hilang. Dia ingat sosok si penumpangnya ini hilang dia di belakang. Nggak ada. Makanya dia panik waktu itu, masuk ke lapangan, mobilnya muter di situ.
Gimana sih kalau orang ini bang muter-muter di lapangan gitu, Dan orang terus langsung pingsan Om. nggak lama pingsan mobil. Posisi mobil masih hidup, Masih hidup. kayak di film gitu. Ya itu kejadiannya, ceritanya. Ini cerita dari si sopirnya itu. Iya, iya. Ya berapa tahun kemudian ya udah selesai sampai situ aja sih. Oke. Udah adem lagi. Cuman kadang-kadang saya mikir gini bang ya, apa benar itu wujud teman saya gitu, kadang-kadang saya mikir gitu. Soalnya kejadian itu kan tengah waktunya jauh ya, dari tahun 90 kejadian dia kecelakaan sampai 2015 masih wujud dia masih ada gitu. Saya herannya gitu. Itu waktu saya diceritain begitu pas saya silaturahim ke teman itu juga, masa si Yodi sih, emang iya katanya. Itu yang cerita lakinya si itu katanya, laki mantannya dia. Begitu ceritanya. Nah nih Om, pas si almarhum kecelakaan itu, tapi fisiknya itu utuh Om. Kali ada yang copot kupingnya hilang atau tangannya, jarinya nggak ada gitu. Nggak ada, cuman belakangnya itu darah nih. Gerowak itu Om. Nancap batu kecil itu aja. Satu itu batu masuk ke dalam. Kalau dari pihak keluarganya sendiri tuh gimana Om? Dengan menanggapi Ya. sering dengar nih almarhum, ya kalau arwahnya mungkin pasti ya udah ke ya Tuhan yang Maha Kuasa Ya, kita sih sama Allah ya, itu jin yang nyerupai dia itu Om ya. ya kita nggak tahu ya masalah keluarganya perasaan gimana. Sekarang kalau misalnya abang punya keluarga begitu, bagaimana perasaannya saya tanya gitu. Ya pasti kayak Malunya ada, iya, sedihnya ada, sedihnya ya mungkin begitu ya. ibarat kata anak saya udah meninggal Iya. gitu kan, kok ini ada sosok yang nyerupai Iya. dan sedihnya inget tentang kenangan sama dia ya Om. Iya. Sebenarnya iya sih dia nggak menampakkan sosoknya, enggak loh, cuman aktivitasnya aja tuh, kebiasaan dia yang suka bercanda gitu. Apalagi setelah dia meninggal langsung banyak aktivitas tuh yang diganggu-gangguin. Iya, hampir semua temennya ngalamin, termasuk saya. Tapi saya paling ekstrim ya, tempat tidur. Emang dia bercandanya begitu bang. Iya, Dia bercandanya begitu waktu hidup tuh, konyol. konyol. Banyak tuh teman saya kayak gitu tuh yang di belakang kamera juga kayak gitu tuh, sama Gitu. Nah nih Bang, terus pas si almarhum kecelakaan nih Bang di jalan raya itu sempet ditabur bunga atau apa gitu Bang? Kendaraannya kan banyak. Diritualin gitu ya. Iya, kan biasanya kalau udah kayak gitu kan, ya mungkin ya dibersihin lah ya. Nggak tahu deh masalah itu saya. Nggak tahu Om, ya, Nggak tahu karena bang. Om nggak ikut ya di lapangannya ya. Nggak ikut tuh. Kayaknya kayak menurut saya sih enggak ya, nggak ada ritual-ritual gitu ya. Kan katanya gitu kalau ada yang misalnya Karena selama si almarhum ini di rumah sakit kan kita ngumpulnya di rumah almarhum, nemenin keluarganya. iya keluarga Kalau siang, kalau siang. iya kalau menjelang maghrib gitu, kita ngumpul di situ. Tapi ya kita nggak tahu. Nah nih Om, kan biasanya kalau yang meninggal terus ya ada jin yang nyerupain dia, penasaran lah ya, arwahnya penasaran gitu kan. Ya biasanya udah tuh di mana kecelakaannya tuh, yang ditaburin bunga lah biar Allah. Biasanya kayak gitu kan, tapi ada juga yang enggak kan. Nah, almarhum ini kekonyolannya apalagi Om selain kayak gitu tuh? Masa-masa muda loh. Ini satu saya anggap dia punya kelebihan bang. Oke. Berani megang ular kobra buat mainan sama dia. Ular kobra. Iya. Pernah suatu kali di warung gado-gado nih, ada ular masuk kan ke warung. Otomatis si punya warung teriak-teriak dong, ada ular kan. Diambil sama dia pakai tangan bang. Sama dia? Dilemparin tapi coba dilemparin gitu. Iseng ya. Iya. Gokil. Cuman dia takutnya sama kodok. Sama ular tuh berani, sama ular takut. Sama kodok. Nih misalnya kita lagi main karambol nih, pernah ya. Kita lagi main karambol berempat. Ada teman yang udah tahu suka bercandain dia tuh bawa anak kodok yang kecil itu. Dilemparin ke lapangan karambol. Lompat dia langsung nggak balik lagi sampai Sama kodok takut. sampai satu hari satu malam nggak mau nongkrong dia gara-gara itu. Ada kodok itu. Iya. Terus Tapi kalau ular kobra mah dia buat mainan. buat mainan. Om kalau boleh tahu nih, tahun-tahun segitu pas zaman Om masih muda ya. Kan sekarang kan gadget nih, handphone lah tongkrongannya Om ya. Di kafe-kafe gitu kan. Kalau mau janjian, besok nongki-nongki nongkrong udah gampang lah. Kalau zaman Om dulu nih pas masih muda, Masih itu telepon umum. nongkrong tuh gimana sih Om? Cara ngabarin temen, besok kita janjian ya, kita ini. Kita kan ketemu di satu titik itu di warung. Oke. Kita bikin misalnya begini. Minggu depan kita rujakan ya. Boleh tuh. Emang benar saya donatornya waktu itu, sering nggak donasi ya waktu itu. Oke. Modalin beli apa di situ.
Besok kalau kondangan, enggak sih. Kalau kondangan biasanya kalau dari rumah, misalnya dari rumah Bang Badrun nih, ada yang ngasih rokok. Besok Bang Badrun ngajak saya dong. Nah itu Bang Badrun ngabarin ke warung juga tuh. Oke. Besok kondangan lo ke teman gua di daerah mana, misalnya daerah Kembangan atau di mana gitu. Situ. Tetap kita di warung itu kita tongkrongan ya. Iya, jadi ya nggak ada komunikasi via handphone, Nggak udah ada. pakai telepati mungkin ya. Tuh, Pak. Udah jam 7 nongkrong dah gitu. Sambil nungguin gitu Om ya. Sampai kita bikin kegiatan tahunan nih, kita kan biasanya tour tuh Bang. Pernah ke teater atau kemana tuh. Di warung itu, di tongkrongan. Oke. Jadi spontanitas. Ini mau tahun baru kita ngapain nih? Bakar ayam aja kita nyewa. Situ kan ada yang punya parasit Bang. Di daerah situ ada yang bekas mantan atlet parasit terjun payung. Kita pinjam aja parasitnya Bang ini, Bang Edo. Boleh tuh. Udah kita bikin acara bakar sate, bakar ayam, tahun baru. Spontanitas aja di warung. Iya. Dan lebih seru zaman dulu ya Om ya. Nongkrong itu bener-bener ngobrol. Iya loh, bercanda. zaman dulu bener-bener loh. Nggak kayak sekarang anak sekarang etikanya kayaknya kurang. Anak sekarang kita ajak ngobrol aja begini Bang. Kalau dulu kita ngobrol sama Abang nggak ngeliat muka kita pengen giniin aja kayaknya. Iya bener Om. Iya. Kalau sekarang kayaknya anak sekarang apa karena pengaruh zaman ya. Zaman ya, kita nggak bisa pungkirin ya perubahan zaman ya. Iya. Dan mungkin nanti 20 tahun kemudian ketika kayak orang-orang yang nggak ngerti gadget atau handphone kan udah berganti zaman, meninggal lah. Nanti ketika ibu-ibu di umur 40 kayak gua nih, dulu kan ibu-ibu sekarang kan nggak main handphone ya, banyak yang gaptek. Nanti bakalan pada main handphone nih, ibu-ibu pada main game umur 50 tahun. Karena itu nanti periode saya Om, udah ada gadget. Ya Om ya, ketika saya nanti kan zaman Om nih masih ada yang gaptek ya, ibu-ibu yang nggak bisa main handphone lah bahasanya. Kalau nanti mungkin di zaman saya udah 50-60, ibu-ibunya main handphone semua. Weh di grup, nongki-nongki. Emang zaman-zaman itu bener-bener rasa persahabatan, pertemanan, persaudaraan tuh berasa Bang. Rasa banget. Walaupun waktu itu komunikasinya telepon umum yang koin itu. Iya, yang koin. Itu saya juga waktu pacaran itu pakai koin ya. Oke, itu kalau gitu nelponnya gimana Om? Maksudnya kan berarti si doinya itu satunya lagi harus punya telepon rumah Iya, ya? punya telepon rumah. Iya, Cuman misalnya cewek saya ini punya telepon, saya enggak. Cari telepon umum. Atau ada dulu di warung itu telepon jasa bayar gitu, per menit berapa dulu udah ada tuh. Ada ya Om. Tapi ditungguin sama yang punya telepon. Oh, ditongkrongin. Ditongkongin dia punya timer. Kalau udah ini dimatiin sama dia. Misalnya 5 menit nih, janji 5 menit. 5 menit lagi kita sesi ngobrol, udah waktunya 5 menit dimatiin sama dia. Langsung suwe. Makin enaknya. Ada tuh Bang gitu. Cuman waktu itu ya jarang ya kalau yang punya telepon gitu. Biasanya yang punya telepon timer gitu orang rumahan Bang. Oke. Jadi dia punya telepon nih dikomersilin gitu, ditaruh di depan. Siapa yang mau telepon bayar per menit berapa gitu. Oke. Tapi itu jarang-jarang gitu. Wartel lah ya, wartel. Bukan, rumah biasa. Rumah biasa. Om? Iya. Oke. Cuman biasanya kan telepon rumah nih, diulur aja sama dia ke depan. Ada yang kayak gitu. Ada yang begitu dulu. Luar biasa. Cuman itu kadang-kadang saya lebih praktis yang telepon umum di kaki di pinggir jalan itu, yang pakai koin itu. Kalau untuk kendaraan nih Om ya, zaman dulu, zaman Om masih muda nih, yang lagi trending gitu, yang maksudnya yang diminati anak muda gitu, motor apa Om? Ya itu tadi, King, Prima, Prima ya. Honda Prima, Oke, terus kalau King Cobra, King Cobra ya, Iya. RGR, RJR ya, ya. Suzuki Om ya, iya. RXZ juga ya. Iya betul itu. Zaman itu Om ya. Karena sempat ngerasain sih, abang-abangan, tapi saya masih kecil. Masih ada nggak komunitas RJR tuh sekarang? RJR udah hampir punah. Udah punah ya. Itu motor zaman, Soalnya kan tongkrongannya keren itu. keren ya Om ya. Nah, kalau untuk masalah nongkrong-nongkrongnya Om, biasanya kalau anak zaman dulu itu kemana sih Om? Orang Jakarta lah contohnya. Nongki-nongkinya di mana Om? Apa di Monas? Kalau zaman saya muda dulu, kita kalau nggak ke puncak ya, langganan puncak ya. Puncaknya Bogor, Cisarua. Iya. Oh. Malam tahun barunya kita bikin bakar jagung atau bakar ayam. Nah, paginya tuh hari pas tanggal 1-nya kita ke puncak, ngapain konvoy. Kayak motor rame-rame itu. Oke. Padahal di puncak nggak ngapa-ngapain, cuma ya nyampe-nyampe motor sendiri gitu-gitu doang Bang. Iya. Makan Indomie. Kagak. Bakar jagung. Iya. Beli bakaran jagung gitu, habis gitu. Iya. Waktunya pulang ya udah gitu-gitu doang. Dan pasti sangat menikmati Tapi banget. Om. sampai sekarang kalau kita cerita gitu, dulu ternyata lebih
Iya. Walaupun apa adanya gitu kayaknya lebih berasa. Terutama persahabatan ya. Persahabatan bener Om. Iya. Karena ketika kumpul fix sudah buat ngobrol gitu. Jadi berkata permainannya kayak karambol, catur, Iya. remi ya zaman dulu kan. Iya. Gitu. Yang Kan kalau sekarang nongkrong udah Iya. handphone. Tadi gimana Mir? Iya, iya benar. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari seperti itu ya Om ya. Kan banyak juga kan kayak dari kecil yang udah terbiasa main handphone Om. Anak kecil nangis dikasih handphone anteng. Sudah terbiasa dari kecil jadinya. Sama ponakan saya kayak gitu tuh, kalau nggak dikasih handphone nangis mulu. Waduh, kalau nggak dikasih handphone nangis kayak orang sakau. Ya Allah terbiasa main handphone. Ya emang zaman ya Om ya. Tapi ya jangan sampai tinggalin Al-Quran sih itu. Jadi buat anak-anak kita itu pelajarin tuh Al-Quran nomor 1. Jangan sampai itu terutama itu harus. Al-Quran. Kalau gadget-gadget itu nomor sekian sih sebetulnya. Kata orang, kata orang Betawi mah si badung-badungnya kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran gitu. Orang Betawi Setuju banget itu. Bang Batur ini kan sering naik gunung. Kalau belum naik baca sholawat Bang. Insya Allah selalu Om. Selalu. Ayat kursi, salawat. Sholawat itu boleh luar dahsyat Bang. Salawat itu. Luar biasa itu Bang. Kan di sana juga gangguannya ya tahu ada kan di Al-Quran makhluk ini penghuninya di mana, di laut kayak apa penghuninya. Benar. Ada. Allah itu kan jin dan manusia. Iya. Kalau di pegunungan biasanya kan kalau jin-jin yang syaitan yang jahat itu kan di tebing-tebing. Oh. Itu biasanya yang ya kelas-kelas siluman kayak gitu dah. Udah. Sering ngeliat di situ ya, di posisi seperti itu ya. Nggak ngeliat sih, yang ngeliat sih. Perasaan. Oh, kan Al-Quran juga ada di hadis apa Iya, gitu. iya, rumah-rumah. Iya kayak gitu. Jadi di Lubang-lubang, gua-gua. itu yang jahat-jahat tuh biasanya tuh. Biar kalau naik gunung baca sholawat lah. Iya. Jangan lupa kalau udah di atas kita takbir Bang. Iya, Allahu Akbar. Iya. Berapa kali takbir di atas. Aman, baca sholawat dah. Salawat. Iya, nggak usah minta tolong ke siapa-siapa, minta sama Allah. Iya. Satu. Aman. Ya, dan Jamin itu. Dan kita permisi juga. Permisi, saya mau naik. Oh iya. Ya, karena kan kita ada tempat yang lain. Iya, permisi penting itu. Karena berarti kita masuk permisi Mas. Kita kan tamu di sana. Walaupun sejatinya manusia itu kan makhluk yang paling sempurna, tapi tetap tata krama di mana kita harus jaga. Mau di rumah, mau di gunung, mau di mana pun itu. Apalagi di rumah mertua. Itu ilmu aman namanya. Ilmu aman. Apalagi kalau rumah mertua Om, harus tata krama Om. Pertama datang langsung diam. Bang Badrul udah berkeluarga belum? Belum Om. Masih ya begini aja Om. Iya. Semoga aja segera dipertemukan dan disegerakan menikah. Iya, kayaknya udah cukup udah pantas sih. Udah pantas banget Om. Harusnya. Udah kepingin banget apa belum? Udah ngebet sih. Udah pengen insyaallah. Karena teman-teman udah anaknya udah 2, 3 gitu. Kalau saya sih nikah itu bukan sebuah apa yang harus segera nikah gitu. Dari hati sih Om. Ketika udah ngerasa siap panggilan dari Allah udah. Dan ada yang menentuin. Betul. Kita nggak mungkin tiba-tiba ketemu di jalan cewek. Yuk kita kawin yuk gitu. Kita nggak mencari yang wow, yang lebih enggak. Kita mau dipertemukannya aja lah dengan cara kun fayakun maka jadilah. Dengan cara Allah ya Om ya. Jadi curhat. Udah ya. Nah nih Om, punya pesan-pesan gak Om buat teman-teman di rumah nih? Dengan ya anak-anak zaman sekarang. Kan Om juga kebetulan nih seniman nih. Iya. Tentang berkarya, hal-hal berkarya gitu Om. Kalau pesan saya gini ya. Tekunin profesi. Profesi lu apa Anda? Tekunin. Pasti nanti jadi. Insyaallah. Tekunin aja. Apapun profesinya tekunin dengan jiwa tentunya, dengan rasa suka dan jangan lupa berdoa. Itu benar. Iya. Mantap itu luar biasa. Kemauan berdoa jalan udah. Jalan. Dan nggak semuanya hal tentang uang ya Om ya. Kan kadang orang berkreasi, berkarya, nggak ada duitnya jadi males. Itu kalau udah pemikiran begitu, kalau udah punya keluarga Bang. Iya. Benar. Kalau belum keluarga kayaknya merdeka dah. Merdeka, benar. Iya. Seharusnya yang ngomong gitu saya. Harusnya ya Om. Iya. Iya. Kayak saya nih, saya ngakuin ya selama saya punya keluarga tuh kreativitas kita hanya fokus ke mikirin uang. Uang, benar. Saya punya anak nanti harus bagaimana gini. Tuh bedanya bujangan. Sama. Kalau bujangan mikirin pacaran doang. Iya sama bikin. Yang indah-indah. Ngopi di mana nih? Iya. Bener. Oh gitu. Iya. Dan ya jomblo bukan berarti nggak laku. Iya. Belum. Ada waktunya, ada jatahnya. Iya, belum ada cewek yang beruntung buat dapetin gua. Bela diri.
Oke sob, mungkin cukup sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Om ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa, dan jangan lupa ibadah. Dan buat teman-teman yang di rumah, semoga diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa mandi pagi. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, makasih banyak Om ya. Sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dadah.